Pemirsa, membaca bukan hanya sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan atau juga wawasan, tapi juga membangun cara berpikir. Nah, di tengah rendahnya atau minimnya minat baca di Indonesia, ada pesan menarik dari seseorang yang sehari-harinya bergelut dengan isu hak asasi manusia dan juga pemasyarakatan, yaitu Ketua Komisi 13 DPR RI, Bapak Willy Aditya. Dan kita akan berbincang santai dengan beliau bagaimana sebuah literasi itu menjadi kunci penting sebuah perubahan. Karena satu perubahan datang dari satu langkah maju. Nah, ini dia nih pemirsa, orang yang tadi sudah saya sebut namanya di opening. Halo. Halo Lang. Apa kabar? Pemirsa, saya jujur bingung mau manggilnya apa nih. Bung, Bang, atau Kakak? Karena lihat dong setelannya. Aduh, ini anak muda banget sih. Enaknya manggilnya apa ini? Ya bebas, biasa dipanggil Bung atau dipanggil Kakak juga. Aduh, gimana pemirsa? Bung atau Kakak nih? Bung aja kali ya. Boleh. Bung Willy, apa kabar? Sehat Ulan. Sehat. Aduh, lagi santai ya di akhir pekan ini ya. Bung, ini banyak banget yang bikin aku penasaran gitu kan ya. Ini tuh kan kita lagi di Taman Ismail Marzuki kebetulan. Bung juga ada acara yang spesial hari ini ya kan. Tapi sebelum kita ngomongin soal acara itu, banyak yang pengen tahu juga profilnya Bung Willy seperti apa. Nah, pemirsa, Bung Willy ini kan dikenal sebagai Ketua Komisi 13 DPR RI ya kan, membawahi bidang HAM, begitu berat sekali. Tapi sebenarnya Bung Willy sendiri ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih? Apakah seberat itu gitu kan? Kalau jabatan kan ya silih berganti, datang dan pergi gitu ya. Jadi ya sebagai siapa ya? Sebagai orang yang apa ya? Sebagai seorang kawan, sebagai seorang yang konsen kepada peradaban. Bagaimana saya dari dulu orang yang berjuang terhadap demokrasi dan HAM. Dulu kita 98 itu tidak memisahkan demokrasi dan HAM. Mungkin sekarang orang lebih berbicara hanya HAM, betul. Demokrasi sendiri. Kalau dulu kita berteriak tuh salam ada demokrasi ada HAM ya, gitu ya. Nggak terpisahkan. Itu seperti apa ya? Seperti ikan dan air. Harus saling. Nggak parsial. Betul. Jadi saling. HAM hidup di mana? Karena kita berjuang terhadap demokrasi. Nah, begitu juga demokrasi bukan hanya freedom of expression, tapi bagaimana pemenuhan hak-hak dasar. Ya. Maka kemudian yang kita perjuangkan bukan hanya HAM yang sipol saja. Kan demokrasi identik dengan sipol. Ya. Tapi juga ekosok ya, ekonomi, sosial, budaya ya. Kita lihat bencana yang belakangan ini kan kita lihat karena apa? Karena ada pelanggaran HAM terhadap lingkungan. Betul. Nah, jadi dia satu paket utuh. Nah, jadi di Komisi 13 sebelumnya saya periode kemarin itu periode 2019-2024 wakil ketua Badan Legislasi. Ya, betul. Saya kebetulan jadi ketua Panja Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi HAM, kekerasan seksual juga pernah dinaungi juga. Perlindungan pekerja rumah tangga, masyarakat hukum adat, pendidikan kedokteran. Jadi hampir semua undang-undang yang boleh dibilang marginal, membela kaum marginal, itu saya yang menggawangi. Waduh, jadi itu adalah isu-isu penting yang diangkat masyarakat biasanya akhir-akhir ini ya kan. HAM, kekerasan seksual, apalagi ya perlindungan pekerja rumah tangga, masyarakat hukum adat. Dan itu banyak kemarin undang-undangnya juga yang baru disahkan ya belum lama ini ya Bung ya. Nah, tapi kalau dari Bung sendiri nih, saat ini yang paling menyita perhatian di Komisi 13 DPR RI itu apa Bung? Yang lagi mungkin digodok dengan sangat penting gitu. Ini undang-undang HAM mau kita godok. Kalau sekarang yang jadi konsen kami salah satunya adalah tentang tata kelola diaspora. Jadi bagaimana anak keturunan, kawin campur, kita bisa belajar dari Turki, Ulan. Turki sampai membuat film The Rise of Empire. Itu kan bagaimana ada semacam glorifikasi terhadap dulu kan sebelum Turki ada itu kan Ottoman. Nah, dia sekarang salah satu contoh negara yang paling advance
dalam tata kelola diaspora. Oke. Saya kemarin baru pulang dari Belanda. Kita punya hampir 2 juta orang diaspora di Indonesia. Tapi yang cukup narasi yang berkembang itu adalah dendam. Oke. Dendam masa lalu. Nah, saya sama beberapa kawan-kawan ingin, ayo kita rubah narasi dendam ini menjadi narasi rindu. Wis, luar Kenapa? biasa. Orang-orang tuh rindu pulang kampung lah. Betul. Orang-orang tuh rindu makan di kampungnya, menikmati kampungnya gitu. Tapi karena ada proses politik dulu gitu ya, itu yang kemudian menjadi sebuah patahan penting. Nah, kalau kita lihat keberhasilan Turki, keberhasilan Korea, dan beberapa negara yang lain, itu bagaimana merangkul. Toh kami di Komisi 13 boleh dibilang terbirit-birit ketika melakukan naturalisasi. Wah, iya itu Iya kan? ramai waktu itu. Padahal kalau kita lihat Mesut Ozil, Ya. Semi Khedira, atau yang sekarang kan lagi World Cup ini, Ya. itu kan pemain-pemain Afrika, Asia yang bermain di Eropa, toh mereka juga pulang kampung. Nah, konteks inilah kita berpikir, tidak hanya sport, tidak hanya olahraga. Kita punya banyak diaspora yang memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan. Saya kemarin salah satu ketemu dengan seangkatannya Pak Habibie, ahli penerbangan, ahli teknologi pertanian. Itu kita sekarang presiden lagi concern dengan kedaulatan pangan gitu. Swasembada Jadi pangan. ini sangat relate. Oke. Nah, kita harus belajar bagaimana tadi kuncinya adalah mentransformasikan dari dendam menjadi rindu. Rindu, wede. Pendekatannya kita geser, tidak lagi pendekatan politik perang dingin. Kita seolah-olah ketakutan, oh ini membawa ideologi tertentu. Ini lingkungannya udah berubah. Oke. Dan presiden juga sangat concern. Oke. Itu hanya satu negara loh, Lan. 2 juta orang di Belanda, belum lagi yang di Jerman, belum lagi yang di Amerika Serikat dan di Mesir dan lain sebagainya. Nah, kita punya banyak modal dan harus kemudian kita kembali ke pesan Bung Karno itu. Nasionalisme kita bukan suatu hal yang chauvinis. Nasionalisme kita adalah sekaligus internasionalisme. Kenapa? Humanisme itu suatu hal yang berbasis pada internasionalisme. Luar biasa. Tadi ngomong-ngomong soal Bung Karno, idolanya Bung Karno kan pasti nih Bung Willy. Hobinya membaca, betul nggak nih ngomong-ngomong? Iya. Nah, di tengah kesibukan sebagai DPR, sebagai kesibukan sebagai ketua Komisi 13 DPR RI, itu masih sempat tuh baca-baca buku, Bung? Kalau baca kan wajib. Wajib, oke. Karena sebelum perintah langit, sholat dan puasa, Lan, perintah langit yang pertama itu Iqra. Iqra, Iya. membaca Iqra. Membaca. Jadi Betul. ya membaca itu ya sama seperti aktivitas yang lain lah. Memang jadi suatu kebiasaan saya dari dulu. Ya ketika di SMA, di asrama itu kami tidak punya hiburan apa-apa lah. Iya, dulu kan belum banyak ya tayangan TV televisi. aja kami nggak betul. boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Waduh. Jadi one and only gitu. Hanya satu-satunya hiburan itu ya membaca dan menulis. Oke, dulu paling suka membaca apa, Bu? Saya baca banyak. Banyak banget. Saya baca novel, Oke. saya baca biografi, saya baca buku filsafat, saya baca buku kebudayaan, apalagi politik. Waduh. Saya pembaca semua. Membaca. Tapi paling suka apa sih dari semua bacaan? Kalau politik dan kebudayaan. Politik. Pas lah berarti sekarang di dunia politik berkecimpungnya pemirsa ya. Tapi kan berarti nggak hanya sekedar membaca, suka juga menulis. Kalau menulis tuh inspirasinya gitu tuh datang dari mana biasanya? Dulu ya zaman-zaman waktu masih sekolah atau masih kuliah gitu, Bu. Kami diwajibkan menulis diari ketika di SMA. Jadi dear diary gitu zaman dulu ada gitu ya? Diperiksa bahkan. Aduh, Setiap diperiksa. bulan. Jadi kalau curhat-curhat kelihatan gitu? Iya. Ya ampun. Jadi gini, kami diwajibkan menulis diari. Selain mendapatkan pelajaran menulis wajib ya. Tapi kenapa kepala sekolah saya waktu itu, Pak Aan Nafis, sastrawan hebat itu, melihat ada sebuah patahan penting dalam metodologi pendidikan kita khususnya sarjana. Mereka diwajibkan menulis karya-karya ilmiah, mereka diwajibkan menulis skripsi, tapi metode pengajaran atau mata kuliah penulisan itu minim banget. Ada metode penulisan ilmiah, tapi cuma berapa SKS.
Sementara menulis itu harus dengan intensitas exercise yang tinggi. Maka kemudian apa metode yang paling dekat dengan kita adalah menulis. Kalau membaca kita mengenal pikiran-pikiran orang, tapi menulis kita ke dalam diri melakukan kontemplasi. Itu yang kemudian kami refleksi menulis diri jadi juga ya. Kami menulis itu malam hari lah. Jadi sebelum tidur itu ada waktu setengah jam, setengah 10 sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 10 itu kemudian melakukan korespondensi dengan diri sendiri. Aku hari ini ngapain? Aku besok mau ngapain? Jadi ada ruang refleksi, ada ruang kontemplasi dengan bercakap-cakap dengan diri sendiri. Wow, menarik sekali ya. Tapi kan itu dulu ya pemirsa, ketika belum ada AI, ketika belum ada sosmed. Nah, menulis dan membaca itu tantangannya sekarang adalah AI dan juga digitalisasi. Tapi kita akan membahasnya itu usai jeda. Tetap bersama kami di Langkah Maju. Kita lebih kepada metodologi pendidikan yang benar-benar konservatif, guru membaca, murid menghafalkan. Tidak ada sebuah ruang dialog. Bung Willy, tadi kita seru banget ngomongin ternyata zaman dulu Bung Willy ini suka nulis diary, kemudian suka baca. Kalau sekarang kan diarinya itu beralih menjadi menulis sosmed, apa-apa curhat di sosmed, repost apapun yang relate dengan kehidupan sehari-hari, tapi bukan dari kata-kata sendiri ya kan Bung. Nah Bung Willy melihat kondisi kita yang seperti sekarang ini atau mungkin dengan era digitalisasi seperti sekarang ini gimana terhadap mungkin budaya menulis, budaya membaca begitu Bung? Iya. Time change, people change. Ya. Itu hanya instrumennya. Baik. Tidak ada yang salah dengan perkembangan teknologi. Ketika dulu orang membaca cukup dalam dan intens melalui buku dan beberapa kitab-kitab, hari ini memang yang tersedia lebih pendek, dengan scrolling, dengan status yang pendek. Tapi konsepnya sama lah. Basicnya ketika dia masih mau membaca, ketika dia masih mau menulis, itu adalah sebuah modal yang penting. Apa bedanya dengan membaca langsung dari buku? Dia memiliki imajinasi yang hampir tak terbatas. Ulan bisa compare gitu ya. Ketika Ulan membaca sebuah novel dengan ketika Ulan nonton sinetron, imajinasi cantik itu seperti apa yang hadir di dalam perwajahan di dalam sinetron. Tapi ketika baca buku, kamu itu punya fantasi kemana-mana. Iya, gitu betul. Nah, itu perbedaan yang paling penting. Tapi achievement diri itu yang mendengar, melihat, menulis, membaca itu achievement diri semua. Nah, memang punya tantangan-tantangan. Memang kalau kita berbicara yang lebih quote unquote afdol gitu ya, membaca langsung dari teks-teksnya gitu ya. Nah, ini bicara kebiasaan sih lah. Bicara kebiasaan, kenapa? Memang gadget itu di beberapa negara bahkan sekarang udah ekstrim dilarang gitu. Dilarang, dibatasi. Karena dia melahirkan sebuah ketergantungan, dia melahirkan dopamin gitu ya, semacam edik gitu ya. Nah, ini yang membuat anak-anak kemudian menjadi quote unquote malas gitu ya. Tapi kita juga tidak bijak juga mempertentangkan hal ini gitu ya. Jadi banyak orang kemudian mempertentangkan perkembangan teknologi dengan hal-hal yang sifatnya basic skill ya. Padahal kita bisa periksa apakah membaca dan menulis itu kita diajarkan sedari awal dari keluarga dan dari bangku sekolah. Ternyata tidak. Kita lebih kepada metodologi pendidikan yang benar-benar konservatif, guru membaca, murid menghafalkan. Guru berbicara, murid mendengar. Mencatat aja. Tidak ada sebuah ruang dialog. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat. Apakah anak-anak setiap hari menulis jurnal? Nah, itu yang hal-hal yang basic yang harus kita prepare gitu ya. Sebenarnya ketika dia mulai galau lalu kemudian merubah status, kita bilang, statusmu itu tidak boleh dikonsumsi orang banyak gitu ya. Nah, ruang-ruang seperti itu yang harus kemudian kita, kan kalau sekarang kan
Dikit-dikit curhat. bukan hanya curhat, kadang-kadang juga ngodein gitu Ngode, ya. itu status buat siapa ya gitu Iya. kan. Tiba-tiba baper, padahal Ya. belum tentu buat dia, malah jadi salah ya Bung ya. Oke. Ini yang kemudian kita harus lihat ketika kita mulai menulis ada ruang Ya. kontemplasi yang saya bilang. Dan yang paling penting adalah ketika kita ingin melampaui sebuah zaman, apa yang dipesankan oleh seorang Tan Malaka, suara aku akan jauh lebih keras ketika aku sudah digari dalam kubur. Kenapa? Ada ide-ide besar dia yang dia jadikan buku. Oke. Ulan bisa bayangkan ketika kuliah Soekarno tidak pernah bertemu dengan Tan Malaka, Ya. tapi dia jadikan buku Narde Republiknya Tan Malaka itu sebagai bantal tidurnya. Jadi korespondensi ide, gagasan itu terjadi melalui tulisan yang dibukukan, tulisan yang diedarkan. Nah, Indonesia Merdeka, salah satu modalitas utamanya adalah itu produk-produk boleh dibilang printing, Ya. PRs ya utamanya. Jadi itu yang menjadi desiminasi, itu yang menjadi tools utama karena perdebatan-perdebatan, gagasan-gagasan itu diproduksi melalui teknologi printing. Ya. Waktu itu yang dibilang oleh Ben Anderson di dalam bagaimana imagine community itu ya. Jadi komunitas yang terbayang itu kontribusi dari industri printing atau industri cetak waktu itu. Itu. Wow, itu menarik kalau dari sisi penulisan begitu. Nah, kalau mencari informasi nih ya, anak-anak zaman sekarang bahkan yang masih SD aja nih ya Bung ya, itu mencari informasi ngetiknya di GPT atau cari di AI. Menurut Bung sendiri, GPT ini tuh membuat anak generasi sekarang itu malah jadi malas belajar atau justru menjadi sarana belajar gitu? Karena jadi mencari jawabannya GPT aja daripada buka-buka lembar buku gitu kan. Tools ya. Kalau dia jadi tools, jadi entry point sebagai pintu masuk, fine. Apa yang kita butuhkan? Berpikir kritis itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, dia tidak instan. Berpikir kritis itu melalui sebuah proses yang dinamakan membaca, menulis, dan berdiskusi. Nah, apakah ada ruang yang dibuat di dalam lingkungan sosial, sekolah, atau keluarga, atau lingkungan perkawanan, pergaulan, untuk kemudian mengkonfirmasi satu sama lain? Jangankan anak-anak, Lan, profesor atau guru besar aja sering makan hoax kok. Oke, betul. Karena hoax lebih enak daripada gorengan. Gitu. Hoax itu kan digoreng lagi ya. Jadi konteksnya adalah berpikir kritis. Itu memverifikasi itu karena otak paling awal kita tuh kan otak reptil ya. Otak reptil tuh Ulan perempuan, saya laki-laki. Nah, Ulan rambutnya panjang, saya rambutnya cepak gitu. Nah, dia selalu memvis-aviskan apa yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian etape-etape berpikir, penalaran itu yang kemudian harus disiapkan oleh lingkungan. Jadi tidak langsung, sebagai sebuah impresi diterima, oke, karena cara kerja otak seperti itu. Tapi tugas kita melakukan proses verifikasi, pendalaman itu yang paling penting gitu. Itu pemerintah dengan literasi digital, habis itu di sekolah dengan literasi membaca, menulis, dan berdialog. Harus guru harus menjadi teman dialog lah, teman diskusi. Kalian pasang status apa? Kalian nerima apa? Kan sekarang kalau serbuannya kan gila-gila. Saya secara sadar lah menjadi tiktokers itu atau bermain TikTok itu. Karena anak saya lihat anak saya main TikTok, isi TikToknya horor, cabul, kekerasan. Kalau saya nggak perang juga konten dengan orang-orang ini, konten-konten seperti ini akan yang merusak generasi, betul dong. Mendominasi. Betul. Nah, tugas kita ya demokrasi Lan, itu adalah lahan subur bagi apapun. Ya. Tinggal kita kemudian, ini seperti mall aja. Kita mau cari ramen dapat ramen, kita mau cari roti dapat roti, kita mau cari jus dapat jus. Mau cari baju dapat baju. Nah, konteksnya apa yang kemudian narasi baik yang dominan kita produksi untuk kemudian memenuhi di setiap lorong-lorong dan setiap sudut-sudut itu. Oke, baik. Wow, luar biasa. Jadi intinya adalah demokrasi juga masih penting untuk
menegakkan literasi membaca ini, dan juga sinergi antara peran keluarga, pemerintah ini juga penting banget untuk menumbuhkan lagi budaya membaca ya, agar tidak kalah dengan AI gitu ya. Iya. Oke, Bung. Ngomong-ngomong, Bung, ini nih ada yang mau ngasih sesuatu ke saya, Bung. Nah, Apakah itu? Wah, semua buku nih pemirsa nih. Penasaran gak sih sama buku ini, buku apa? Karena ada namanya Willy Aditya, Pancasila untuk Pemula. Nah, kita akan ngobrolin ini, tapi boleh nggak usai jeda? Kayaknya udah gak sabar banget nih Bung buat ngejelasin ini. Usai jeda tetap di Langkah Maju ya pemirsa ya. kan setiap hari kalau di dalam sholat itu kita berdoa untuk kemudian aib kita ditutupi. Loh kok ini malah digoreng, diumbar-umbar gitu ya? Bung Willy, di tengah kesibukan dan aktivitasnya sebagai Ketua Komisi 13 DPR RI, ternyata masih ada waktu menyisihkan waktu begitu pemirsa untuk melahirkan sebuah karya ini, Pancasila untuk Pemula. Ini bisa dijelasin gimana titik awal lahirnya karya Pancasila ini, Bung? Ini buku lanjutan lah. Buku lanjutan. Sebelumnya ada Pancasila di Rumahku. Oke, Pancasila di Rumahku Ya. judulnya. Oke. Itu sebuah pendekatan metodologis lah. Selama ini kan orang berpikir Pancasila itu di awang-awang. Ya. Bahkan untouchable, seolah-olah semua nilai yang baik itu ada di dalamnya. Ya, maka kemudian saya melakukan sebuah pendekatan yang metodologis, Pancasila induktif. Itu yang periode kemarin. Oke. Nah, memang ini niatannya next-nya adalah Pancasila untuk pemula. Oke. Kenapa? Saya nulis itu bukan hanya kebiasaan, rutin. Rutin. Hampir semua isu yang saya pegang, undang-undang yang saya pegang, saya bikin risang detril. Wow. Dan itu dimuat di Harian Nasional. Oke. Bahkan saya ajak untuk berdebat secara serius di sana. Nah, jadi untuk apa? Biar orang bisa baca dan paham lah. Ini kenapa kita memperjuangkan undang-undang ini? Kenapa kita ini penting gitu? Ada risang detrilnya. Saya belajar dari tradisi para founding parents lah, yang selalu membangun basis argumentasi, basis ilmiah dari sesuatu hal yang mereka perjuangkan. Nah, ini adalah berangkat dari kebiasaan saya membacakan anak-anak saya sebelum tidur dengan serial Y. Wow. Jadi ada serial Korea, komik Korea, serial Y. Y Obama, Y Neuroscience, dia ada figur, ada isu, ada banyak hal itu yang membahas topik-topik tertentu. Ini keren kata saya. Dan dulu juga ketika awal-awal belajar banyak teori, itu ada buku-buku for beginner lah. Nah, jadi saya sama teman-teman di ruang literasi dan di Yayasan Bumi Pancasila untuk kemudian, ayo kita butuh ini. Nah, jadi kita susun konsep dasarnya dulu, pendekatannya hampir sama seperti Wailan, komik gitu. Jadi terinspirasi dari situ juga ya, Bung ya? Komik, komik Wai. Kenapa? Kita lihat ya, anak-anak belajar PPKN, habis itu kan menjemukan lah, bukan hanya menjemukan. Terkesan berat mungkin begitu ya bayangannya. Momok, betul. Nah, konteks itu kemudian, ini kita butuh satu hal yang kalau Pancasila hanya jadi hafalan, survei LSI terakhir terjadi peningkatan. Tapi poinnya bukan hanya hafalan, ketika dia menghafal, implementasinya, betul. Itu poinnya lah. Jadi konteksnya adalah exercise-nya. Nah, kenapa komik? Dulu kita belajar dari wayang. Ya. Habis itu kita belajar dari buku-buku, dari radio. Nah, apa hal yang cukup menarik, ringan, betul, kemudian bisa menstimulasi anak-anak, itu komik. Maka kemudian salah satu hal yang saya coba, saya ajak kolaborasi, ada perupa gitu. Ketika idenya sudah matang, lalu kemudian kita tuangkan ke dalam cerita gambar. Ini
proyek kedua dan akan ada proyek berikutnya. Luar biasa. Nah, jadi penasaran nih proses kreatifnya seperti apa? Karena kalau kita lihat ya pemirsa, ini benar-benar colorful loh. Semuanya berwarna, tulisannya juga jelas gitu kan. Bahkan apa ya, dibawa cukup ringan. Tadi aku sempat baca di bagian depannya itu seperti mengajak berdialog anak-anak gitu. Karena ini proses kreatifnya seperti Ini storytelling. apa? Storytelling. Ya. Oke. Karena memang ada 3 orang anak SMP, Adi, Wita, dan Cokro. Adi, Wita, dan Cokro ternyata nama anak-anaknya ya, Iya. Bung ya. Nama anak-anak. Tapi di sini mereka sahabatan, Ya. lucu sekali. Terus Bung, Ada seorang time traveler, Kinadir. Kinan. Tahu-tahu ketika mereka berdebat seperti itu di ruang kelas, Kinadir hadir. Oke. Lalu kemudian mengajak mereka melakukan wisata sejarah. Oke, memasuki lorong waktu atau gimana gitu? Memasuki lorong waktu Tuhan, lucu dan banget berdialog. ini. Berdialog, baik. Berdialog, men-challenge mereka. Bahkan berdialog juga sampai ke masa depan. Oke, iya, iya. Obrolan kita tadi tentang AI, tentang transhuman, Wah, itu ada di sini? ada. Ih, luar biasa, oke. Jadi semua dikorespondensikan dan semua diletakkan apa sih Pancasila dan dinamikanya seperti apa. Jadi dia tidak dihadirkan sebagai sebuah dogma. Betul. Dia tidak dihadirkan melalui proses yang indoktrinasi. Kita pernah mengalami itu di zaman Orde Lama, Manipul Usdek. Kita pernah mengalami itu di zaman Orde Baru dengan penataran P4. Kok hasilnya tidak Pancasilais? Iya, iya. Dari refleksi, dari evaluasi itulah kemudian saya melakukan sebuah pendekatan metodologis lain. Jadi sebagai anggota MPR, saya tidak menggunakan sosialisasi kepada publik, tapi saya justru kemudian meng-invite publik dalam metodologi lomba. Oh, Lomba nulis, Ya. lomba podcast, lomba film pendek. banyak ya. Saya punya website lah, dua. Dua, baik. Bumi Pancasila sama Pancasila di Rumahku, untuk kemudian awalnya gini, saya kan berteman dengan beberapa komika kan, Ya. ada Mongo, ada Cak Lontong. Jadi lucu gitu. dong sebenarnya ya, Bung ini ya? Bukan. Bukan. Saya tuh agak terganggu ketika mereka sering sekali menggunakan istilah-istilah kebun binatang kan. Oke, jadi itu yang ingin Bung... Gini, tradisi kan di dalam komika ada roasting ya. Ada roasting, betul. Di kita kan aib tidak boleh diumbar lah. Betul, betul. Kan setiap hari kalau di dalam sholat itu kita berdoa di dalam sholat itu untuk kemudian aib kita ditutupi. Loh kok ini malah digoreng, diumbar-umbar gitu ya. Nah, saya tertantang untuk kemudian membangun narasi-narasi, cerita-cerita biar kawan-kawan komika ini memiliki materi lah. Materi yang lebih berbobot tanpa Bukan harus... hanya berbobot ya. Berbobot itu terserah Oke, publik baiklah. lah. Tapi tidak juga- roasting atau membuka aib orang lain begitu. Oke. Jadi ada hal yang kemudian bisa diperbincangkan tentang harmoni, Ya, tentang gotong royong, tentang pluralisme, tentang bagaimana kesetiakawanan. Betul. Nah, narasi-narasi ini yang kemudian saya kumpulkan melalui metodologi lomba. Itu saya terbitkan di dalam buku yang pertama, Pancasila di Rumahku. Buku yang kedua ini, Pancasila untuk Pemula ini, memang lebih segmented untuk satu sasaran saya adalah Siapa pembacanya nih? guru-guru. Guru-guru ternyata. PPKN. Oke. Yang kedua, biar kemudian mereka bisa menjadikan para pelajar, muridnya untuk berdialog. Atau kita bisa menggali. Saya tuh ada satu bacaan anak saya, karena saya hobinya membacakan anak saya sebelum tidur lah. Tradisi dialogis yang kemudian menginspirasi saya menulis buku ini adalah ada korespondensi antara seorang dokter dengan pasien-pasien anak-anaknya, pasien anak. Terus suatu saat si pasien anak bercerita, aku lagi musuhan loh sama temanku karena dia ngerebut mainan aku. Ya. Si dokter akhirnya tersadar lah. Tadi pagi dia ribut sama tetangganya karena tetangganya punya pohon mangga, terus motong pohon mangga itu daunnya jatuh ke halaman dia. Dia ajak lah. Dia balas surat itu, dia bercerita begini. Aku juga lagi ribut sama tetanggaku. Tadi pagi dia begini-begini. Ayo, kamu minta maaf sama temanmu, aku juga minta maaf sama tetanggaku. Ada proses saling belajar lah. Dan kita bisa belajar dari siapapun lah. Kenapa harus guru yang mengajar, anak yang harus menerima? Enggak.
hidup ini proses pembelajaran yang tanpa henti. Nah, itu yang saya ingin ciptakan sebagai sebuah, bukan ciptakan, itu yang ingin saya buka. Bangun mungkin yang ingin dibuka. Saya buka aja. Buka aja, oke. Ya, tidak bangun saya Tidak ini bangun. bukan. Kita mending bangunnya bareng-bareng, Iya, bersinergi. Berkolaborasi, bersinergi gitu. Nah tadi ngomong-ngomong soal pembelajaran, tentunya pembelajaran itu tidak hanya didapat dari buku aja. Di balik jeruji besi juga menjadi suatu bentuk pembelajaran. Nah ini menarik juga karena buku itu juga bisa sampai ke sana melalui Bapak atau Bung Willy ini. Pemirsa, kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Langkah Maju. 89% perpustakaan sekolah kita rusak. You can imagine itu. Dan isinya itu buku-buku sekolah aja. Tadi kita udah ngebahas nih soal isi bukunya ya kan. Nah mau peluncuran juga nih sebentar lagi nih pemirsa. Tapi sebelum menuju ke situ ada satu yang bikin aku juga tertarik untuk membahasnya nih Bu. Yaitu soal bagaimana membaca itu juga menjadi bukan hak ya, mungkin menjadi hak juga nggak sih ya untuk mereka yang juga sedang menjalani binaan di lapas pemasyarakatan. Karena kan banyak orang yang bilang penjara adalah hukuman, padahal kan sebenarnya bisa juga menjadi tempat untuk pembelajaran dalam suatu perubahan agar mereka bisa kembali ke masyarakat. Iya. Ada hiburan di sana, harus membaca. Nah, aku lihat di sosial media Bu Willy bagi-bagi buku ribuan. Nah, itu gimana, boleh diceritain Bu? Gini Lan, saya sudah 15 tahunan lah bagi-bagi buku setiap bulan. Setiap bulan? Ya, saya bikin perpustakaan di banyak tempat. Perpustakaan di masjid, perpustakaan kampung. Jadi ketika saya jadi ketua komisi 13, saya lihat kan ada persoalan narkoba, Ya. ada persoalan handphone. Tidak mungkin hanya sebuah regulasi dibangun tanpa ada ruang konversi. Apa ruang ketika kita bicara handphone? Kenapa orang pegang handphone? Oh, karena dia nggak punya bacaan. Ya. Nah, dan kalau Wulan mau tahu, itu karya-karya besar, itu lahir dari balik jeruji penjara semua. Oh iya. Kita lihat dari penjara ke penjara Tan Malaka. Kita lihat bagaimana sastrawan hebat Ramudian Antatur, tetraloginya lahir dari dalam penjara. Kita lihat bagaimana tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Buya Hamka. Kita lihat Nelson Mandela, Soekarno, itu semua dari karya-karya dari dalam penjara. Setiap orang, siapa sih yang nggak punya salah? Betul. Tapi kita harus bisa membuat ruang tumbuh, ruang hidup, untuk kemudian setiap orang memiliki second chance. Ketika dia masuk penjara, itu bukan akhir. Bukan. Justru itu kemudian bisa jadi turning point, bisa jadi titik cerah yang baru. Jadi saya tidak hanya membagi buku ke lapas-lapas Lan, tapi yang saya lakukan adalah membawa mimpi. Bawa mimpi. Karena badan boleh dibalik jeruji, tapi pikiran bisa melintasi kemana-mana. Itu yang saya lakukan, dan tidak hanya berhenti di sana Lan. Saya juga mengirim tim untuk dilakukan pelatihan menulis dan membaca. Oh, jadi tidak hanya sekedar memberi Enggak. buku saja, tapi Gini, ada pelatihan. pengalaman saya, perpustakaan itu banyak yang tidak jalan ketika saya hanya mendrop buku dan membangun fisiknya saja. Yang paling penting, kenapa saya buat ruang literasi Kaliurang di Jogja itu kan banyak teman-teman komplain ya. Oh, kenapa nggak di Padang, kenapa nggak di Jakarta, kenapa nggak di sini gitu. Saya butuh sebuah common ground inkubator. Jadi saya punya di Jogja namanya Ruang Literasi Kaliurang. Itu ada perpustakaan umum, ya 20-an ribu buku, ada perpustakaan anak. Jadi salah satu indikator variabel untuk amnesti itu tidak hanya semata-mata ketaatan dan kepatuhan kepada aturan, tapi bagi mereka yang sudah menerbitkan karyanya. Kalau ada warga binaan yang bisa menulis tentang biografi seorang
petugas lapas. Kan luar biasa lah. Iya. Nah, itu yang kemudian sedang saya coba perjuangkan untuk itu menjadi variabel untuk amnesti. Luar biasa. Tapi Lan, tahu nggak? apa tuh? Kita ada depan booth. Iya, saya baru mau ngomong. Kayaknya kita ngalangin orang jalan nih, Bu. Saya penasaran sama ini nih apa nih, Bu? Ayo, Menarik masuk. sekali, Bu. Ini Ini foto booth ya atau gimana untuk- nih, Bu? ya ini tempat teman-teman ini biasa lah. Oke. Untuk kekinian lah kan. Untuk kekinian. Jadi kan ini Pancasila untuk pemula. Di atas ada tulisan Pancasila for beginner. Ini versi bahasa Inggrisnya gitu. Iya, mang Datang ke sini bisa foto-foto. foto-foto di sini, lucu sekali Bu Pizza ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi Bu. Di sini nggak apa-apa ya Bung ya? Boleh. Agak berwarna gitu kan. Karena kan kalau kita ketahui tadi kan Bung berbicara juga soal perpustakaan gitu ya, ruang baca. Nah, kalau di lapas sendiri itu kondisinya seperti apa sih Bu untuk perpustakaan itu, kemudian untuk akses literasinya seperti apa gitu? Iya. Di beberapa perpustakaan mereka di beberapa lapas ada perpustakaan sama seperti sekolah. 89% perpustakaan sekolah kita rusak. You can imagine itu. Dan isinya itu buku-buku sekolah aja. Di perpustakaan ada, tapi ya syarat saja. Nah, saya ingin buku yang saya kirim kemarin 1.200-an buku itu banyak, ada biografi, ada novel, ada agama, ada skill, ada banyak hal. Untuk apa? Ada ruang baca, karena waktu luang mereka bagaimana memanfaatkan waktu luang itu ya dengan membaca. Dan kemudian saya juga tidak hanya berhenti di sana, tapi juga saya kirim tim untuk kemudian belajar menulis. Sebenarnya satu paket lah. Satu paket tuh membaca, menulis gitu ya. Di DPR. Saya kemarin baru 2 hari yang lalu saya menginisiasi pojok baca ya kalau bukan hanya pojok baca, saya bagi-bagi diari Widih. untuk OB, untuk Pamdal betul. dan supir. Itu tujuannya gimana tuh Bu? Biar mereka ada ruang untuk menulis lah ya. Jadi ada korespondensi dengan dirinya. Kalau di sini exercise-nya membaca, ada juga exercise-nya ruang menulis. Toh memanusiakan manusia itu tidak perlu dengan hal-hal yang mewah-mewah gitu. Betul. Walaupun ya pemirsa ya, buku itu kadang dikatakan adalah barang yang mewah karena pajaknya itu besar nih. Ya. Untuk penulis dan lain sebagainya. Boleh nih kita agak beralih sedikit nih Bung soal RUU perbukuan yang aku lihat juga Bung cukup menggalakkan itu ya, dimana untuk mendukung para penulis ini supaya bisa gampang lah gitu untuk membuat sebuah karya begitu, tidak dipersulit oleh kebijakan dari negara sendiri. Jadi di DPR kan kita punya, setiap anggota DPR itu punya inisiatif untuk undang-undang. Kebetulan kalau periode kemarin karena saya wakil ketua badan legislasi, saya sudah mulai menggagas revisi undang-undang sistem perbukuan. Tapi karena intensitas kerja yang banyak betul, maka kemudian baru kesampaian periode ini. Nah, saya menjadikan hak inisiatif pribadi saya revisi undang-undang sistem perbukuan. Apa yang paling fundamental dari revisi undang-undang perbukuan ini? Satu, tidak ada lagi dikotomi antara buku diktat sekolah dengan buku umum. Sekarang buku diktat sekolah itu disubsidi oleh negara. Buku umum diserahkan kepada mekanisme pasar, makanya harga buku mahal. Nah, ketika buku jadi hal yang mahal, ilmu pengetahuan itu menjadi satu hal yang terbatas. Dan ketika ilmu pengetahuan yang terbatas, berpikir kritis itu suatu hal yang elitis. Nah, kita harus mendobrak itu. Kenapa ini terjadi, Lan? Karena pajak kertas kita 22%. 22%. Kita lihat Pak Prabowo aja kemarin ke India, kan ada toko buku favoritnya. Saya waktu itu ke India, over bagasinya lebih nih, buku semua isinya. Udah kayak gila, udah apa ya? Udah kayak orang berenang-berenang gitu. ya. Ya ampun, luar biasa. Oke. Harga buku murah banget. Murah di sana ya. Murah, karena ada afirmasi dari negara. Kertasnya itu subsidi negara. Jadi kita memperjuangkan itu lah. Kalau bisa subsidi kertas itu, pajak kertas untuk buku lah. Penghapusan PPN buku juga ya, berarti zero semua ya. Sama PPN penulis. PPN penulis, kan kemarin sudah dikurangi jadi 1,5%. Ya kalau bisa nol lah. Oke, kita bayangkan, ada nggak anak-anak kita ketika ditanya presentasi di depan kelas, apa cita-citamu? Oh, jadi jurnalis seperti Wulan, jadi presenter, jadi dokter, jadi polisi, jadi insinyur. Nggak ada yang jadi penulis. Oke. Lihat J.K. Rowling.
Kaya lah. Kaya banget. Kenapa itu. kita penulis nggak bisa kaya? Itu harus tuh Bung, boleh lah Bung. Saya setuju kalau itu sampai diperjuangkan. Tidak hanya revisi undang-undang perbukuan ini, tidak hanya penulis, tidak hanya penerjemah, tidak hanya editor, tapi juga toko buku banyak tutup. Betul. Penerbit Banyak. kembang kempis. Ya. Jadi kita sedang berbicara ekosistem. Kenapa? Kalau kita berbicara mencerdaskan kehidupan berbangsa, inilah ekosistemnya. Jadi bagaimana buku itu bukan barang yang mewah. Kalau selama ini Presiden punya program MDG untuk menjamin akses makan gratis bagi banyak orang, jangan lupa kita juga punya kebutuhan akal. Apa kebutuhan akal? Buku. Asupan ilmu dari buku. Dan saya orang yang konsen pada hal itu. Luar biasa Bung. Wah ini kita pokoknya dukung sekali kalau untuk punya cita-cita penulis supaya bisa kaya kayak J.K. Rowling ya. Seperti Bung Willy yang juga akan meluncurkan bukunya ini Bung. Bisa boleh nggak sih Bung masuk ke venue sebentar nanti Ayo, lihat? silakan, Lan. Bisa tetap di langkah maju. Jadi membaca adalah sebuah proses bagaimana kita paham sebuah realitas yang ada di sekitar kita dan apa yang akan kita capai. Wow, pemirsa nih sudah berada di venue peluncuran buku Pancasila itu. Ini boleh tadi sedikit kan udah diceritain, tapi prosesnya dari awal sampai akhirnya bisa launching seperti ini gimana, Bung? Berapa lama? Ini pekerjaan yang tertunda. Pekerjaan yang tertunda. Ya, harusnya tahun kemarin. Tahun kemarin harusnya. Ya, tapi karena sibuk cari segala macam. Ya, tapi memang dari awal diniatkan launching di bulan Pancasila bulan Juni. Oke. Ini kan sudah tanggal 28. Dari mepet rencana sempat di awal gitu ya. Tapi ya alhamdulillah Terwujud ya. terwujud. Ya ini kolaborasi kawan-kawan banyak. Oke. Saya bersyukur punya kawan-kawan seperjuangan yang memiliki konsen yang sama, memiliki cita-cita yang sama, dan ya bersyukur juga karena hadir dalam rentan waktu yang cukup panjang lah. Jadi ini hasil karya dialektika bersama. Itu yang kemudian ketika tadi misalnya di Kelapas gitu, kirim tim penulis, saya tinggal kirim aja. Bukan suatu hal yang sulit. Buku, kami punya konsen yang sama. Jadi saya itu ngumpulin buku itu mulai dari tahun 97 lah. Nah, jadi buku saya yang di Jogja, dan kami punya semacam kesadaran kolektif buku itu hak publik. Dan jadi itu kami perjuangan. Jadi ngirim buku itu udah suatu hal yang biasa. Jadi menulis, membaca, berdiskusi, berpikir kritis itu ya makanan sehari-hari lah. Oke. Tapi kalau boleh tahu Bung, mimpi besar apa sih Bung yang mungkin Bung ingin wujudkan gitu di dalam literasi terutama di Indonesia ini? Kalau mimpi besar kita tentu memanusiakan manusia lah. Jadi bagaimana peradaban kita lebih humanis gitulah. Jadi berpikir kritis ya. Jadi satu hal yang menjadi tradisi yang saya dorong, dan banyak orang yang hanya berpikir membuat sejarah. Kalau saya berpikir membuat sejarah itu hanya capaian individu-individu, tapi yang paling penting adalah bagaimana bekerja membangun peradaban, membuat sejarah. Saya pernah demo 1 Syawal lah. Wah, di depan Istana Merdeka. Iya. You can imagine 1 Syawal Lebaran di depan Istana Merdeka. Itu kurang sejarah apa? Saya pernah dipecat dari mahasiswa UGM, headline Kompas gede. Itu sejarah aja. Perjalanan yang panjang juga itu. Tapi yang saya cari bukan itu. Yang saya cari bagaimana kemudian ada sebuah peradaban. Kenapa saya konsen dengan literasi? Literasi bukan sebuah kerjaan yang satu malam, bukan seperti membangun candi Prambanan gitu ya. Ini pekerjaan membalik telapak tangan, enggak ya. Dan tidak hanya perkara perpustakaan, buku, menulis, tidak ya. Tapi literasi adalah sebuah proses bagaimana hidup yang jauh lebih yang jauh lebih beradab. Apa yang saya lakukan, salah satu yang kecil lain,
bagaimana memilah sampah dari rumah tangga, bagaimana mulai menanam pohon. Jadi saya sekarang kegiatan saya, kalau Wulan mau tahu, di Jogja saya mulai menggalakkan pemisahan sampah rumah tangga, habis itu menanam pohon beringin. Wow. Jadi hal-hal seperti itu saya lakukan. Hal kecil itu sebenarnya, tapi besar sebenarnya manfaat. Ya, kita nggak berpikir sekarang lah, tapi kita tugas kita adalah menanam. Betul. Jadi saya dan kawan-kawan gitu, tugas saya apa? Ya menanam. Bagaimana ini akan menjadi sesuatu, ya tergantung bagaimana konsistensi kita di dalam menjalankan ini. Tapi Bung, jika diizinkan gitu ya suatu saat membuat satu gerakan nasional membaca, mungkin apa yang terlintas di pikiran Bung, gerakan apa gitu? Satu buku yang harganya terjangkau. Kita punya buku yang murah secara harga dan berkualitas secara isi. Jadi anak-anak tidak sulit mengakses buku, dan ini yang saya sedang perjuangkan dan itu jadi mimpi saya. Jadi anak-anak bisa mengakses buku apapun secara kolektif di perpustakaan sekolah, di perpustakaan kampung, di perpustakaan rumah ibadah. Itu orang dengan gampang mencari buku. Kalau itu hanya orang beli gitu ya, hanya kalangan tertentu. Tapi kita sedang berjuang harga buku murah, dan itu tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Karena selama ini menjadi problem bagaimana distribusi buku gitu ya, antara kita Jawa dan luar Jawa. Pemda memiliki concern yang sama, tidak hanya pemerintah pusat. Jadi saya juga menginisiasi ada komite buku daerah, di mana mereka juga tadi kita berjuang untuk bagaimana penulis juga harus hidup tidak hanya layak, tapi juga harus hidup. Mereka berhak kaya. Betul, setuju. Itu. Jadi ini kan salah kaprah kita semua ya. Apalagi sekarang kalau nulis, dulu masih ada nulis di media cetak honornya Ada. Sekarang udah susah. Udah susah, betul, karena semua udah tergerus juga dengan AI tadi ya. Boleh sedikit tips nih Bung untuk generasi muda atau generasi zaman sekarang, Gen Z kita ngomongnya ya. Bagaimana supaya budaya membaca ini bisa berdampingan juga dengan teknologi AI tersebut, Bung? Ya, membaca itu bagaimana perintah langit yang pertama. Kita membaca itu bagai melihat, apalagi buku ya. Membaca tidak hanya teks, tidak hanya angka, tapi membaca, Wulan dari tadi kenapa merenung, kenapa merengut, ternyata dia belum makan. Jadi membaca adalah sebuah proses bagaimana kita paham sebuah realitas yang ada di sekitar kita dan apa yang akan kita capai, dan kemudian menulis. Kalau membaca kita mengenal lingkungan orang lain, menulis kita mengenal diri kita sendiri. Dan kalau bung semua, generasi muda semua ingin melintasi zaman, menulislah. Karena apa? Kita sampai hari ini masih baca Mahabharata, kita masih baca Ila Galigo, kita masih baca banyak naskah, itu ditulis sudah lama sekali. Kita masih baca Aristoteles, Plato, Socrates, itu tulisan yang sudah berabad-abad lalu. Nah, itulah yang menjadi pilar penting. Menulislah, dan yang paling penting dari membaca, menulis, berdiskusi, berdialog, betul. Jadi karena kita ada interaksi biar kita nggak jadi selfish, egois gitu. Introvert kalau kata anak sekarang, Bung. Jadi hobinya menulis tapi jadi introvert juga tidak boleh ya, Bung ya. Karena berpikir kritis itu seperti pisau yang harus terus-menerus diasah. Bagaimana mengasahnya itu dengan berdiskusi. Setuju sekali. Terakhir Bung, untuk mendapatkan buku Pancasila untuk pemula ini bagaimana caranya gitu kan? Ini sekarang masih dicetak 1000 dulu, kebutuhan launching. Habis ini baru dicetak cukup banyak. Teman-teman bisa, saya nanti bisa, kalau untuk guru-guru. Lagi target pembacanya kan guru salah satunya ya. Guru PPKN. Nanti bisa bersurat atau mention di IG, TikTok, atau di website kami, untuk kemudian bisa kami kirim. Tapi kami akan berusaha ini ada di toko-toko buku di tempat-tempat Anda. Harganya Bung? Terjangkau dong. Harganya sangat terjangkau aja. Kita nggak jual mahal-mahal, kita jual Rp25.000 aja. Wow, Rp25.000 dengan ini full color ya, pemirsa, luar biasa sekali, dan ceritanya menarik, semuanya lengkap, bahkan tentang AI pun juga disinggung di sini juga ya Bung ya. Sampai transhuman. Juga. Jadi penting terutama juga buat generasi muda, anak-anak, Gen Z, buku guru.
Pak Guru, targetnya utamanya itu. Baik Bung, terima kasih untuk Makasih. waktunya. Semoga bukunya laris manis dan apa yang dicita-citakan oleh Bung Willy bisa terwujud. Tadi ada RUU perbukuan, demokrasi, kemudian budaya membaca dan literasi di lapas. Ini semua bisa berjalan dengan lancar untuk kedepannya. Amin. Terima Sukses kasih. sekali Bung Willy, dan pemirsa pastikan terus saksikan Langkah Maju, karena seperti yang tadi sudah kita bahas, suatu perubahan besar itu dimulai dari satu langkah maju. Saya Restu Andari dan Bung Willy Willy Aditya. Aditya pamit dan sampai jumpa.